Bab 034. Bukannya menjawab, Firza malah langsung memeluk Zaida. Hal itu membuat Zaida terkejut. Ia meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri, tetapi Firza malah mengeratkan pelukannya. Lepasin. Aku mau ikut Afis. Lepasin, Mas. Firza malah mendekap semakin erat. Maafkan saya, Zaida. Jangan marah lagi. Saya nggak mau kita seperti ini. Kita sudahi saja pertengkaran kita, iya. Zaida menggeleng. Nggak mau. Kamu yang... Tiba-tiba ucapan Zaida terhenti. Firza membungkam bibir Zaida dengan ciuman. Zaida kesal. Ia sedang marah. Tidak dalam suasana hati yang bagus untuk melakukan kontak fisik intim dengan Firza. Mof. Lep Ash. HMM. Zaida memukul-mukul dada Firza sekuat tenaga sambil menangis. Sayangnya, Firza enggan untuk menuruti semua itu. Ia malah memperdalam ciumannya hingga pukulan Zaida melemah. Ketika Zaida sudah tidak kuasa lagi melawan, barulah Firza melepaskan bibirnya dari Zaida. Wajah Zaida sudah basah oleh air mata. Kedua matanya sembab merah. Jahat. Iya, saya jahat. Saya minta maaf. Aku nggak suka kamu menggampangkan hubunganmu sama Niki. Aku nggak suka kamu terlalu dekat sama perempuan lain. Aku nggak suka kamu perhatian sama Niki terus. Hatiku sakit saat kamu bentak kemarin. Iya, saya mengerti. Saya minta maaf. Firza terus menggumamkan kata maaf. Ia biarkan Zaida terus. 134. Melontarkan kekesalan dan isi hatinya sampai puas. Seperti apa yang dikatakan Mayor Ilham, lebih baik dikatakan frontal daripada dipendam terus dan mendatangkan penyakit. Mungkin, inilah saatnya Zaida bisa mencurahkan segala kekesalannya kepada Firza yang ia pendam selama berhari-hari. Maafkan saya Zaida. Silakan kalau kamu mau marah sepuasnya. Saya salah, saya yang salah. Firza mengecup ubun-ubun Zaida. Kalau Mas ulangin lagi, aku mau pulang aja ke rumah Abah dan Umi, ancam Zaida sambil terisak. Firza kaget. Jangan pulang ke rumah Abah dan Umi. Zaida mengerucutkan bibirnya kesal. Makanya, jangan kayak gitu lagi. Iya, saya nggak akan gitu lagi. Berangsur-angsur, amarah Zaida mulai mereda. Ia mungkin juga lega karena akhirnya bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ia pendam terus. Mereka akhirnya berpelukan erat selama beberapa saat. Di tengah pelukan erat tersebut, Firza tiba-tiba berujar pelan, Nidirga berbisik, saya kangen olahraga sama kamu. Zaida melotot kaget dan langsung memukul dada Firza. Apa sih Mas? Mau berangkat kerja juga? Firza terkekeh. Nggak masalah. Satu ronde juga masih bisa, godanya. Mas Firza. Zaida mencubit keras lengan Firza hingga pria itu mengadu kesakitan. 135. Zaida menghela napas panjang. Agak lelah. Firza tidak bercanda soal olahraga, satu ronde sebelum berangkat kerja itu dan mereka benar-benar melakukannya.
Lalu setelah selesai, bisa-bisanya Firza tampak biasa saja. Ia hanya berkeringat sedikit dan tidak tampak lelah sama sekali. Sementara Zaida malah sebaliknya. Pinggangnya terasa encok. Mereka melakukannya dengan agak terburu-buru karena Firza juga mau berangkat, jadi pria itu bergerak dengan cukup brutal. Zaida terengah-engah tak karuan mengimbangi gerakan sang suami yang tidak kira-kira itu. Sebelum berangkat, Firza mengecup kening Zaida dan memintanya untuk istirahat saja di kamar. Katanya, nanti malah bisa dilanjutkan lagi karena yang barusan hanya pembukaan saja. Zaida menampol bahu Firza dan pria itu malah cengengesan lalu segera melipir pergi untuk berangkat. Tentunya dengan kondisi tubuh yang sudah bersih dan mandi wajib. Setelah Firza berangkat kerja, Zaidan masih rebahan di atas kasurnya. Ia beristirahat sebentar sekalian agar pegal-pegal di pinggangnya agak berkurang. Setelah beberapa saat istirahat, Zaida segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan keramas, kemudian lanjut bersih-bersih dan membereskan rumah. Sekitar pukul 9 lebih sedikit, pintu depan rumah diketuk-ketuk dari luar. Lalu, ada suara wanita yang menanggil juga. Zaida yang awalnya sedang menata alat-alat makan yang sudah dilap ke atas rak mengerit. "Siapa ya?" gumam Zaida. Ia merasa kurang familiar dengan suara itu. Itu jelas bukan suara Bu Randy apalagi Niki. Zaida pun segera mengelap tangannya dengan tisu kemudian berjalan keluar untuk membukakan pintu. "Bu Danki, selamat pagi." Zaida terhenyak sesaat. Yang datang ke rumahnya adalah Valerie. Wanita itu tersenyum tetapi ekspresi wajahnya juga kelihatan seperti sedang gelisah. "Oh, Bu Dirga. Silakan masuk." Zaida mundur dan mempersilakan Valerie masuk ke rumah, tetapi alih-alih segera masuk, Valerie malah menggeleng. Zaida mengerjap bingung. "Kenapa Bu Dirga?" "Anu, Bu Danki. Saya sebenarnya mau minta tolong." "Minta tolong apa Bu Dirga?" Valerie seperti agak ragu-ragu untuk mengatakannya. Ada sorot mata sungkan juga di sana tetapi bercampur dengan ekspresi gelisah. "Kenapa Bu Dirga?" tanya Zaida lagi. "Anu, sebenarnya saya mau minta tolong pasangin gas. Tadi saya coba pasang sendiri sambil lihat tutorialnya di YouTube tapi enggak berhasil dan malah bocor. Saya takut meledak kalau dipaksain. Saya juga nggak pernah masang gas selama ini jadi." Valerie menggantung ucapannya. 136. "Oh, memangnya nggak dipasangin sama Pratu Dirga, Bu?" Sebenarnya tadi udah minta tolong pas sebelum dia berangkat tapi dia buru-buru banget jadinya malah ditinggal gitu aja, jelas Valerie. Zaida mengernyit heran. Aneh sekali, masa ia minta tolong untuk memasang gas saja Dirga tidak mau. Namun, Zaida tidak mau berasumsi macam-macam jadi ia diam saja. "Ya sudah, mari saya bantu." Ekspresinya Valerie seketika cerah. "Wah, terima kasih ya Bu Danki. Maaf ya merepotkan, soalnya kan saya baru di sini jadi belum begitu kenal juga sama tetangga yang lain." Zaida mengangguk. "Iya, sama-sama." Mereka berdua pun ke rumah Dirga dan Valerie.
Zaida dipersilakan masuk dan langsung ke dapur bersama-sama. Memang gas belum dipasang ke selangnya. Zaida langsung memasangnya dengan baik. Sebelum menyalakan kompor, Zaida mendengarkan dulu dengan seksama apakah ada gas yang bocor halus atau tidak demi keamanan. Bu Dirga, coba ke sini. Tolong dengarkan masih ada bunyi gas halus enggak? Zaida melambai. Sejak tadi Valeri berdiri agak jauh dari gas yang dipasangkan Zaida. Valeri N menggeleng. Bu Danki ajalah. Saya percaya sama Bu Danki. Zaida geleng-geleng kepala. Sebentar saja. Siapa tahu pendengaran saya kurang sensitif, kan? Kalau ternyata ada kebocoran gas nanti Bu Dirga sendiri yang rugi loh. Valeri menggigit bibirnya dan ia pun akhirnya memberanikan diri berjongkok di dekat gas untuk memastikan ada suara bocor halus atau tidak. Zaida diam dan membiarkan Valeri mendengarkan dengan seksama. Nggak ada suaranya, Bu, kata Valeri. Zaida mengangguk. Berarti sudah terpasang rapat. Valeri menghela napas lega. Syukurlah. Zaida tersenyum. Matanya mengedar dan memperhatikan dapur Valeri yang berantakan. Banyak perabotan yang belum dibereskan. Di meja dapur ada papan talenan yang di atasnya ada irisan bawang yang tidak rapi sama sekali dan berceceran. Lalu, di sampingnya lagi ada mangkuk berisi tahu yang separuh hancur. Di ujung meja dapur juga ada plastik berisi sayuran yang berantakan. Zaida mengernyit. Sepertinya Valeri hendak memasak tetapi ia tidak piawai dalam kebersihan dan kerapihan. Meskipun ia melihat hal yang kurang mengenakan, tetapi ia tidak berkomentar apa-apa. Tidak sopan mengomentari rumah orang lain. Zaida pun menatap Valeri. Apa ada yang bisa dibantu lagi, Bu Dirga? Valeri menggeleng. Nggak ada Bu Danki. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Zaida hendak berjalan ke depan, tetapi Valeri tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. Bu Danki. Zaida heran. Iya. 137. Valeri menunduk dan agak ragu-ragu untuk berbicara. Kenapa Bu Dirga? Kalau memang butuh bantuan yang lain saya bisa membantu kok, mumpung saya juga ada waktu luang, kata Zaida menenangkan. Valeri mengangguk. Sebenarnya saya pengen curhat sama Bu Danki tapi saya juga bingung apakah pantas untuk membicarakan ini ke Bu Danki, soalnya saya, kan juga baru saja kenal sama Bu Danki. Memangnya mau curhat soal apa? Tanya Zaida. Mengenai rumah tangga saya. Zaida kaget. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur sama rumah tangga orang, Bu Dirga. Maaf, bukan karena saya nggak peduli, tetapi saya takut salah memberi argumen dan nantinya malah membuat rumah tangga orang menjadi semakin bermasalah. Saya cuma mau minta tips aja kok, Bu Danki, sahut Valeri. Tips. Valeri mengangguk. Mereka berdua akhirnya pindah duduk di ruang tengah untuk mengobrol dengan lebih nyaman. Jadi, Bu Dirga mau minta tips apa? Tanya Zaida. Sebenarnya saya ngerasa akhir-akhir ini suami saya berubah.
Sebenarnya pas mau mendekati pernikahan kami sih kelihatan banget perubahannya. Sebelumnya, dia itu romantis banget. Istilahnya bucin luar biasa ke saya. Apapun yang sama mau dia iyakan. Manggil saya pun pakai sebutan sayang. Terus, menjelang hari pernikahan kami, dia berubah. Dia kayak lebih cuek dan dingin itu ke saya. Awalnya saya nggak terlalu mempermasalahkannya. Saya pikir, mungkin dia capek aja karena persiapan pernikahan, kan melelahkan, tapi kok ini malah semakin menjadi-jadi. Dia juga sekarang suka marah-marah. Puncaknya, tadi malam kami bertengkar. Memang sih, ini bukan pertama kalinya juga kami bertengkar. Valerie menjeda ucapannya dan menghela napas panjang. Pas kami pacaran juga beberapa kali bertengkar tapi kami gampang aja damainya, tapi semalam suami saya benar-benar berbeda. Dia marah dan bentak-bentak saya dengan suara keras terus sampai nyebut kalau saya nggak becus jadi istri. Dia bilang, saya pemalas karena nggak terlalu ngerti urusan rumah tangga. Ya gimana ya, saya kan memang dari kecil punya pembantu di rumah. Pas udah dewasa saya jadi selebgram dan sewa apartemen, yang bersih-bersih juga layanan housekeepingnya. Bukannya saya males sih, tapi emang saya itu sibuk. Saya, kan masih belajar, tapi sama suami saya malah dihina kayak gitu. Kata suami saya, dia suka wanita yang serba bisa, bahkan dia bandingin saya sama Bu Danki. Saya sakit hati, tapi mungkin dia benar kalau saya memang harus belajar jadi istri yang lebih rajin. Zaida tidak habis pikir mendengar semua cerita Valerie. Bisa-bisanya Dirga membandingkan istrinya sendiri dengan wanita lain. Bu Danki, maaf banget kalau ibu harus dengar cerita kayak gini, tapi saya beneran butuh bantuan. Saya mau minta tolong sama Bu Danki untuk ajarin saya jadi istri yang baik, ya supaya bisa kayak Bu Danki gitu, imbuh Valerie. Zaida geleng-geleng kepala. Jujur saja, ia ikut marah kepada Dirga mendengar perlakuan pria itu kepada Valerie. Bu Dirga, kamu nggak perlu jadi orang lain untuk menyenangkan suami kamu, karena sejatinya saat dia menikah. 138. Dengan kamu, artinya dia harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu juga. Bu Dirga juga begitu, kan? Pasti Bu Dirga juga tahu apa kelebihan dan kekurangan suami tapi menerimanya dengan senang hati. Valerie mengangguk. Ia kelihatan sangat tertekan. Iya, tapi kalau cuma ngajarin masak dan urusan rumah tangga, insya Allah saya bisa ajarin. Tapi saya juga belum sempurna jadi maaf kalau nantinya kurang sesuai dengan ekspektasi Bu Dirga, kata Zaida. Valerie mengiyakan. Nggak masalah, Bu Danki. Dengan Bu Danki mau ngajarin saya aja udah syukur banget. Jujur, saya beneran tertekan. Padahal kami, kan pengantin baru ya, biasanya masih romantis. Tapi rumah tangga kami malah penuh perseteruan dan nggak ada damai-damainya sama sekali. Pas lagi sendirian, saya kadang terlintas pikiran apakah keputusan saya nikah sama suami saya itu udah benar. Zaida kasihan mendengarnya. Ia membayangkan jika dirinya sendiri yang berada di posisi Valerie, jelas saja akan merasa tertekan, baru menjadi istri sudah disebut-sebut tidak becus. Bahkan dengan tega sang suami membandingkan dengan perempuan lain,
hati istri mana yang kuat dengan perlakuan tidak berperasaan seperti itu. Berhubung Zaida juga sudah menyanggupi untuk membantu belajar memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, akhirnya mereka pun kembali ke dapur, sekalian saja karena tadi Zaida juga melihat beberapa bahan makanan yang berserakan dan sepertinya Valerie belum tahu hendak memasak apa. Zaida mengajari Valerie memasak makanan yang sederhana terlebih dahulu dan tidak terlalu memakai banyak bumbu-bumbu dan bahan masakan supaya mudah dihafal. Valerie mencatat semuanya ke dalam catatan kecil dan melakukan instruksi Zaida dengan sebaik-baiknya. Setelah masakan jadi, Valerie kelihatan amat senang. Mereka lanjut membereskan dapur yang berantakan. Zaida mengajari Valerie menyimpan bahan makanan mentah yang benar supaya tidak cepat busuk. Setelah semuanya beres, dapur Valerie menjadi lebih rapi dan bersih serta wanita itu juga mendapatkan ilmu baru.